Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Manar yang ulun hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini. Tiada lain tujuan kita duduk di majelis ilmu pengetahuan macam ini semata-mata mencari keridaan Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini, kita memberikan makanan kepada rohani kita. Karena sesungguhnya manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur fisik dan unsur psikis atau kejiwaan. Kalau unsur fisik, dia memerlukan asupan gizi yang sehat lagi halal. Tetapi kalau jiwa manusia, dia membutuhkan bimbingan agama. Oleh karena itu, tujuan kita duduk di majelis ilmu ini memberi makanan kepada jiwa kita. Karena manusia pada prinsipnya, apabila fisiknya saja dikasih makan, tetapi kalau jiwanya tidak dikasih makan, maka perjalanan hidupnya mungkin tidak seimbang. Pepatah ada mengatakan, jismis salim fi kalbin salim. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi tujuan kita duduk di majelis ilmu semacam ini agar jiwa kita sehat, memberikan asupan dan makanan kepada jiwa kita agar kita menjadi orang yang bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kita memperhatikan siapapun manusia, tidak ada yang kehidupannya kekal dan abadi, melainkan satu saat ia pulang menghadap Allah. Nah, kepulangan kita menghadap Allah inilah yang harus dipertanggungjawabkan tentang aktivitas waktu kita, untuk apa kita gunakan. Siang hari kita sudah beraktivitas, kita isi waktu kita dengan majelis taklim, berarti kita memberikan makanan kepada jiwa kita. Insya Allah kalau jiwa kita sehat, fisik kita akan sehat. Kalau jiwa kita sehat, pikiran kita akan sehat. Inya nang maukur jiwa kita sehat atau kada tu kita seorang. Contoh, kalau mau tahu jiwa kita sehat, mencari guring itu nyaman benar. Artinya bila tarabah guring, itu tandanya kita sehat. Bila barabah bahiring batiharap kada mau jua guring, nah itu mungkin ada gangguan. Salah satu gangguan pada jiwa itu karena roh atau jiwa itu tidak dikasih makan. Jadi cara mengasih makannya dengan ilmu pengetahuan dan duduk di majelis taklim semacam ini. Kita melanjutkan pengajian kita minggu yang lalu. Saya menjelaskan pada minggu yang lalu, Abdullah Mubarak, guru daripada Imam Bukhari, 30 tahun lamanya cuma belajar adab. Adab itu berasal dari hadis Nabi, diutusnya aku ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sama dengan adab. Nah, kalau minggu yang lalu kita membicarakan tentang adab menuntut ilmu. Satu,
yang pertama luruskan niat. Apakah kita duduk di majelis ilmu ini hanya semata-mata mencari keridaan Allah, atau niat kita supaya kita dipandang dan dinilai orang pak alimnya, atau untuk modal kita berdebat di tengah masyarakat. Jadi tujuan kita menuntut ilmu yang benar, mencari keridaan daripada Allah semata-mata. Adab yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu rajin-rajin berdoa, mohon bimbingan kepada Allah. Salah satu doa yang diulang-ulang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalimat yang begitu pendek kalau kita mencoba memaknai dan meresapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kalau kita belajar agama-agama yang benar, maaf, di masyarakat ini belajar agama banyak yang tidak benar. Ujar arwah julak, ujar arwah anu, ujung-ujungnya kadada basambahiangan. Nah ini ngarannya ilmu yang tidak benar. Oleh karena itu kunci kita belajar agama itu berdoa, kita mohon bimbingan kepada Allah. Salah satu doa yang sering juga kita ucapkan, Allahumma alhimni rusdi wa kini sarrama nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah aku dengan petunjuk dan lindungilah aku dari keburukan diriku. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, ilhamkanlah aku dengan petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan ilham pada hati seseorang, tidak mampu manusia untuk menyesatkannya walaupun dirayu dan digoda dengan jabatan dan materi sekalipun. Ini orang yang dikasih ilham oleh Allah. Yutil hikmata mayyasha, Allah menganugerahkan al-hikmah tentang Al-Quran dan Sunnah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kepada siapa yang ia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi Allah hikmah, ia benar-benar karunia yang banyak daripada Allah. Saya ingin mengambil contoh diceritakan oleh Buya Hamka dalam buku beliau Tasawuf Modern. Jadi di situ Buya Hamka menceritakan tentang gurunya Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur ini memimpin Muhammadiyah 1953 sampai 1959. Jadi waktu Ahmad Rashid Sultan Mansur berdialog dengan Kiai Haji Mas Mansur. Kalau Kiai Haji Mas Mansur memimpin Muhammadiyah tahun 1937 dan 1942 sampai beliau meninggal. Jadi Kiai Haji Mas Mansur itu umur 49 tahun meninggal dunia. Cukup muda. Tapi dalam usia muda beliau mengukir prestasi yang cukup besar untuk Muhammadiyah dan negeri ini. Jadi Buya Hamka menceritakan, kalau Kiai Haji Mas Mansur dan Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur itu bertemu, kalau Ahmad Rashid Sultan Mansur yang berbicara, Kiai Haji Mas Mansur itu memicingkan matanya, kata Hamka, mendengar dengan serius pembicaraan Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Karena yang dibicarakan oleh Ahmad Rashid Sultan Mansur ini ilmu yang tersirat, ilmu hikmah yang tidak terdapat dalam konteks kitab. Tapi Kiai Haji Mas Mansur dengan serius dengan catatannya mencatat perkataan Ahmad Rashid Sultan Mansur. Apabila giliran Kiai Haji Mas Mansur yang berbicara, Ahmad Rashid Sultan Mansur itu cuma mandam mendengar.
Karena Kiai Haji Mas Mansur kalau berbicara dalam kitab sekian begini bunyinya, dalam kitab ini begini bunyinya, hafal kitab mengitab. Nah itu artinya orang yang diberi hikmah oleh Allah itu merupakan ilmu yang tertinggi yang diberikan oleh Allah. Jadi tanda orang yang diberi hikmah oleh Allah itu satu, dia mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah jadi bila kita tergerak hati kita selalu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berarti tandanya kita itu orang yang diberi petunjuk atau hikmah oleh Allah. Jadi kita jangan mengatakan, aku sudah diberi hikmah oleh Allah, tapi tidak ada tanda-tandanya. Tanda yang kedua, orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu apabila dibaca oleh orang ayat-ayat Al-Quran, maka terpanggil jiwanya untuk melaksanakan isi daripada Al-Quran itu, sebagaimana dikatakan dalam Al-Anfal ayat 2. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya, maka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah jadi kalau dibacakan ayat Al-Quran, hati kita tidak pernah tersentuh, hati kita tidak pernah sadar, masuk kanan keluar kiri, berarti tandanya kita tidak diberikan hikmah oleh Allah. Jadi orang yang diberi hikmah itu tandanya apabila dibacakan ayat Al-Quran menambah iman, menambah ilmu pengetahuan, menjadi kesadaran baginya, bukan hanya masuk kanan keluar kiri. Itu orang yang tidak mendapatkan hikmah namanya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang diberi hikmah oleh Allah, istiqamah di dalam ibadahnya kepada Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh ia diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi istiqamah itu maksudnya apapun bentuk keibadah yang kita gawi, walaupun sedikit tapi rutin, terus menerus, kada suah tapagat. Nah itu kalau kita mengerjakan ibadah secara kontinu, secara konsisten, berarti tanda kita itu diberi hikmah oleh Allah di dalam kehidupan. Yang keempat, orang yang diberi hikmah oleh Allah itu dalam hidupnya berusaha menghafal dan memahami isi daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca, bukan hanya sebatas dilakukan, tapi dipahami makna, dihayati isinya dalam konteks kehidupan. Selama ini mohon maaf, di kalangan umat Islam secara umum, bahwa Al-Quran ini kadang-kadang disalahgunakan. Huruf alif yang setinggi pohon kelapa aja kadang-kadang ditabrak, hanya digunakan sebagai jimat